Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil basyariyah, ustad wa ustadatul al-insaniyah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada li sunnatihi wa da'a bid'awatihi ila yaumidin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan matkul fikih munakahat minggu ini kita dapat berjumpa kembali tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tak lupa saya haturkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah fikih munakahat minggu ini, sehingga kami dari kelompok 7 mampu menyampaikan tugas makalah yang berjudul Hadonah, yang mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Widi Widayati, dan ada rekanita saya, Hovifah Ayu Septianing Tias, dan rekan saya ada Maulana Nurul Ihsan. Yang mana di dalam makalah ini kami akan membahas tentang 5 rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama itu tentang pengertian hadonah, dan yang kedua itu tentang dasar hukum hadonah, yang ketiga itu tentang syarat-syarat hadonah, yang keempat itu tentang orang yang berhak mengasuh di dalam hadonah, dan yang kelima yaitu tentang masa dan upah di dalam hadonah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang pengertian hadonah. Yang mana jika ditinjau dari segi bahasa, hadonah itu memiliki arti bahwa meletakkan sesuatu di dekat rusuk atau di pangkuannya. Nah, karena pada saat itu seorang ibu yang sedang menyusui anaknya di atas pangkuannya, sehingga seakan-akan itu ibu sedang memelihara dan melindungi anaknya, sehingga banyak yang mendefinisikan bahwa hadonah itu mendidik dan memelihara anaknya yang masih berusia dini hingga ia itu bisa berdiri sendiri di dekat kerabat dan keluarganya. Nah, ada beberapa ulama fikih yang mendefinisikan bahwa hadonah itu tindakan memelihara dan mendidik anak yang masih usia dini, baik dia laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz, dengan tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Nah, yang dimaksud mumayyiz itu yaitu belum bisa membedakan mana yang benar, dia itu belum balik, sehingga kita sering mendengarkan kalau anak yang masih berusia di bawah 7 tahun itu kan masih hak ibunya, sehingga jika terjadi suatu perceraian, anak yang masih di bawah usia 7 tahun atau belum mumayyiz, dia itu masih hak ibunya. Namun jika dia itu sudah mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika terjadi perceraian di antara ayah dan ibunya, maka dia itu bisa memilih mau memilih ayah atau ibunya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang dasar hukum hadonah. Di sini kami mengambil 2 sumber hukum, yaitu sumber hukum dari Islam dan sumber hukum positif yang tercantum di dalam hukum perdata. Nah, di dalam hukum Islam, hadonah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena untuk memelihara anak dari dia berusia dini hingga dia mengerti sesuatu yang benar dan yang salah, agar dia juga bertumbuh dengan baik. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan api. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa memelihara keluarga itu hukumnya wajib. Nah, kemudian dari sumber hukum yang kedua yang tercantum di dalam hukum perdata itu tercantum di dalam hukum perkawinan dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa hukum hadonah itu juga hukumnya wajib untuk memelihara anak yang
berakal sehat. Berakal sehat, tidak gila, yaitu syarat-syarat hadanah. Untuk kalau gila tidak boleh menangani hadanah. Untuk apa menangani hadanah? Jika orang itu gila, misalkan orang itu tidak mempunyai apa-apa yang mau diberikan kepada anaknya, apa yang tidak boleh tanggung jawab tentang hadanah, itu berakal sehat. Yang kedua, dewasa untuk menjalankan hadanah, mampu mendidik anaknya untuk menjadi anak soleh, soleha. Yang keempat, amanah dan berbudi, tidak curang ya. Jadi yang harus, kalau kita syarat hadanah itu harus jujur, harus tidak curang. Karena apa? Kalau kita curang, nanti anak kita contoh hal tersebut, nanti pada masa depan anaknya curang. Syarat kelima yaitu Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 141 jelaskan, yaitu dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Dan dalam hadis pun ada, yaitu jika kita dalam hadis pun dijelaskan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, ibu dan bapak lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi. Syarat ke-7, yang ke-6, yaitu ibunya tidak kawin lagi. Ibunya tidak kawin lagi jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain. Jadi syarat untuk hadanah yaitu ibunya tidak kawin lagi. Nanti ada riwayat di pembahasan yang berhak dalam hadanah. Syarat yang ke-7 yaitu merdeka. Jika untuk sekarang merdeka sudah tidak ada ya. Jika budak, maka waktu untuk mendidik anak atau mengurus anak itu kurang. Jadi kerjaannya budak kan mengurus majikannya begitu. Jadi syaratnya harus merdeka. Lanjut, yang berhak dalam hadanah. Para ulama berbeda pendapat terhadap hadanah. Apakah hadim atau hadanah yang mempunyai hak? Dalam berbeda pendapat, yaitu dalam mazhab Syafi'i, Hambali atau yang lainnya, banyak banget pendapat-pendapatnya. Itu di sini akan menjelaskan tentang kalangan tentang mazhab Syafi'i, yaitu hak anak asuh dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, dua nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dan pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah. Menurut pasal 05 huruf A kompilasi hukum Islam, hak asuh anak yang belum muayyiz di bawah umur 12 tahun merupakan hak dari ibunya. Dan juga pada pasal 156 sama, kompilasi hukum Islam merupakan hak dari ibunya. Jadi yang berhak penuh itu ibunya, karena
suami misalkan kerja cari nafkah, jadi hak untuk hadanah itu ibu kandung. Kompilasi ini memiliki pertimbangan terhadap ibu yang memiliki ikatan batin. Ibu kan ikatan batin kepada anaknya itu dekat sekali ya, yang lebih kuat daripada ayahnya. Rasa sayangnya lebih. Kita sebagai anak merasakan sendiri lah ya, gimana. Kalian juga boleh berpendapat gimana pendekatan kalian dengan ibu dan ayah. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, tidak jarang para ibu yang memiliki kesibukan kerja di luar rumah yang melebihi si ayah. Nah, untuk menangani kasus tersebut, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan yaitu karena kesibukan ibunya, anak kehidupan semua itu dari ibunya, beranjak dari hal tersebut. Nah, ini Undang-Undang Perlindungan Anak-anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa siapapun yang akan mendapatkan hak asuh atau hadanah ini harus melihat dari anak, yang harus melihat faktor-faktor apa saja yang anak dibutuhkan dan lebih dominan kemana, ke ayah ataupun ke ibu, lebih dominan apa yang anak yang butuhkan. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata atau kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan bersama. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. Kita hanya sebatas kita sama-sama belajar. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu merdeka. Jika untuk sekarang merdeka sudah tidak ada ya. Jika budak, maka waktu untuk mendidik anak atau mengurus anak itu kurang. Jadi kan kerjaannya budak kan mengurus majikannya gitu. Jadi syaratnya harus merdeka. Lanjut, yang berhak dalam hadanah. Para ulama berbeda pendapat terhadap hadanah. Apakah hadim atau hadanah yang mempunyai hak? Dalam berbeda pendapat, yaitu dalam mazhab Syafi'i, Hambali atau yang lainnya, banyak banget pendapat-pendapatnya. Itu di sini akan menjelaskan tentang kalangan tentang mazhab Syafi'i, yaitu hak anak asuh dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, dua nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dan pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah. Menurut pasal 05 huruf A kompilasi hukum Islam, hak asuh anak yang belum muayyiz di bawah umur 12 tahun merupakan hak dari ibunya. Dan juga pada pasal 156 sama, kompilasi hukum Islam merupakan hak dari ibunya. Jadi yang berhak penuh itu ibunya, karena suami misalkan kerja cari nafkah, jadi hak untuk hadanah itu ibu kandung. Kompilasi ini memiliki pertimbangan terhadap ibu yang memiliki ikatan batin. Ibu kan ikatan batin kepada anaknya itu dekat sekali ya, yang lebih kuat daripada
ayahnya. Rasa sayangnya lebih, kita sebagai anak merasakan sendirilah ya gimana batin kepada anaknya itu dekat sekali ya, yang lebih kuat daripada ayahnya. Rasa sayangnya lebih, kita sebagai anak merasakan sendirilah ya gimana. Kalian juga boleh berpendapat gimana pendekatan kalian dengan ibu dan ayah. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, tidak jarang para ibu yang memiliki kesibukan kerja di luar rumah yang melebihi si ayah. Nah, untuk menangani kasus tersebut, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan yaitu karena kesibukan ibunya, anak kehidupan semua itu dari ibunya. Beranjak dari hal tersebut, nah ini Undang-Undang Perlindungan Anak-anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa siapapun yang akan mendapatkan hak asuh atau hadanah ini harus melihat dari anak, yang harus melihat faktor-faktor apa saja yang anak dibutuhkan dan lebih dominan kemana, ke ayah ataupun ke ibu, lebih dominan apa yang anak yang butuhkan. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata atau kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan bersama. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa, kita hanya sebatas kita sama-sama belajar. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa hadanah dan upah hadanah. Dalam masalah masa dan waktu hadanah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut, sehingga para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Sedangkan pada generasi akhir menetapkan bahwa masa hadanah itu berakhir bagi laki-laki usia 19 tahun dan bagi perempuan 11 tahun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hadanah berakhir ketika usia anak itu sudah menginjak mumaziz sekitar usia 5-6 tahun. Berbeda dengan undang-undang Mesir, tidak masalah dalam masa hadanah sekaligus anak tersebut masih bersama kedua orang tuanya. Hanya saja masa hadanah itu akan terjadi jika ada perceraian dan terdapat perbedaan antara keduanya. Maka masa hadanah tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang ditentukan sekitar usia 7-9 tahun. Lain halnya dalam KHI pasal 98, batasan usia mandiri itu sekitar usia 21 tahun. Seorang ibu tidak berhak menerima upah hadanah dan menyusui selama ia masih bersama suami anak kecilnya atau masih dalam masa iddah. Adapun sesudah masa iddah itu selesai, maka ia berhak atas upah itu, seperti haknya kepada upah menyusui yang dijelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 6, yang artinya, maka berikanlah upah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah kamu sesuai dengan segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Karena wanita yang sudah sampai masa iddahnya disamakan dengan orang yang bekerja bagi orang lain, dan ayahnya berkewajiban untuk membayar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila sekiranya masih ada yang dibingungkan oleh teman-teman, monggo bisa dipertanyakan. Marilah kita berdiskusi bersama. Dan apabila
ada kurang atau lebihnya dari kelompok kami dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.